Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Terima kasih. Allahumma anta ja'alal Qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, jadikanlah Quran yang agung ini penyejuk hatiku, penerang dadaku, pelipur kesedihanku, pelipur lara juga, pengusir kegelisahan dan kegalauanku. Kalau doa mendapat cinta hakiki, bukan cinta semu, ada doanya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku mohon cintamu ya Allah, dan cinta orang yang dia mencintaimu, dan seluruh amalan yang bisa mendekatkan diriku pada cintamu. Kalau doa setiap pagi itu ada kan meminta ilmu, rezeki dan amalan. Masih ingat? Perlu ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan barokah, serta amalan yang diterima. Itu setiap pagi ya. Semangatnya. Nah, luar biasa. Baik, Anda semuanya, pada pagi ini Ustadz ingin mengingatkan kalian agar kalian tahu diri kalian. Tahu yang bagaimana? Bahwa kalian punya posisi yang tinggi dan agung. Alhamdulillah. Dan posisi ini sering dilupakan, bahkan mungkin kurang dipercaya oleh orang muslim sendiri. Nah, jadi Anda semuanya, Allah itu mendatangkan Islam ini untuk mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Bisa dibuka surah Ali Imran ayat berapa ini? 129 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Nah, apa artinya? Wa antum, kalian ini semua adalah orang-orang yang tinggi, a'laun. Dari apa? A'la darajah. Ya. Tinggi derajatnya. In kuntum, jika kalian mu'minin, kalian adalah orang-orang yang beriman. Nah, ini dia. Jadi Anda, ini info hak, info yang pasti benar, bukan mungkin atau kira-kira, enggak, pasti. Kalian adalah orang-orang yang tinggi derajatnya kalau kalian benar-benar beriman.
Nah, kita sekarang pagi ini dan jamaah kita yang di TikTok itu ikut taklim pada hari ini untuk memperkuat iman. Jangan lupa itu. Jadi ukuran kita akan punya derajat tinggi, ukurannya apa tadi? Iman, ingat, bukan eman. Nah, iman. Bukan harta. Ingat ya, yang menentukan kita punya derajat tinggi itu bukan harta, bukan ketenaran, betul? Bukan paras ganteng, betul? Apalagi paras nggak ganteng. Bukan paras cantik, apalagi yang cantik, misalnya begitu ya. Bukan, nggak ada sama sekali. Bukan keturunan Lombok misalnya, misalkan Lombok, enggak. Atau Flores, paling jauh Agung, nggak ada. Oh, bukan Jawa, nggak ada. Oh, keturunan Rojo, tidak juga. Sama sekali keduniaan ini tidak mengangkat derajat kita sama sekali. Nah, kecuali keimanan. Ingat itu prinsip Anda semuanya. Sekarang banyak anak-anak muda yang enggan ke masjid, ya, enggan lesehan duduk untuk taklim di masjid. Ya, bukan hanya anak muda, orang tua juga demikian. Padahal inilah saat-saat atau tempat yang bisa memperkuat imannya. Siapa yang tahu ayat apa yang menunjukkan ayat-ayat Allah lah yang membuat bertambah iman kita kalau direnungkan? Surah Al-Anfal. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Kan itu. Jadi forum-forum yang membuat iman menguat itu jarang diikuti. Naudzubillahi min dzalik. Bagaimana orang muslim akan derajatnya tinggi? Kalau imannya tidak dijaga, kalau imannya tidak diperkuat, kalau imannya tidak diperkokoh, kalau imannya tidak diperkukuh. Jadi kokoh, kukuh, kuat. Dan itu caranya harus mempelajari ayat-ayat Allah, Al-Qur'an. Nah, kalian di pesantren ini subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Loh, serius Anda ini? Apalagi yang dari jauh, tetangga saya yang jauh, Flores, Alor, Sumba, Timor, Papua ada Papua? Panggil yang di Papua. Baik, ya. Jadi yang dari jauh harus lebih begini lagi, lebih keren lagi semangatnya. Perjalanan jauh, ya, lebih keren lagi gayanya. Apalagi kalau pulang nanti, bukan gaya fisiknya maksudnya, penampilan akhlaknya yang bernilai keimanan membuat dia makin agung. Jadi harta, kekuasaan, ketenaran, paras dan seterusnya tidak membuat kita menjadi agung, kecuali iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serius Anda? Jadi, kalau di sini ada yang merasa paling kaya, mungkin Flores ya paling kaya atau Alor ya, kayaknya 1 juta triliun misalnya. Jangan merasa wah, aneh paling tinggi. Ambil batuk. Gitu ya. Tidak juga, ya kan? Yang merasa paling miskin, jangan merasa hina. Kita tidak hina karena kemiskinan. Misalnya maaf kan di pesantren kita banyak yang sekolahnya gratis. Yang merasa, wah aku gratis sekolahnya, enggak enak aku. Enggak begitu. Ini karunia Allah memberi kalian keringanan sekolah. Yang kita puji Allah, kita bersyukur kepada Allah, semakin beriman kepada Allah. Itu mestinya semangat. Makanya Ustadz berusaha
menanam saham kebaikan pada diri kalian ini. Ya, usahakan ya. Jadi kalau ada acara seperti Sabtu lalu saya ada di luar kota, ya nggak datang. Ya, gitu ya. Jadi berusaha ikut apa namanya tadi? Ini menyampaikan berita penting bahwa kalian adalah anak-anak yang mulia, anak-anak agung kalau apa tadi? Selalu memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan eman. Ya, eman tidurnya ini ngantuk, mendingan ngantuk dapat tidur daripada taklim. Bukan eman. Eman len jalannya tanya pagi-pagi daripada duduk lesehan taklim. Eman bukan itu. Eman nih acara kartun pagi-pagi di TV. Eman bukan itu. Semangatnya. Semangatnya. Belum makan pagi ya? Sama dong. Kok saya semangat ya? Saya lebih tua dari kalian kok lebih semangat ya? Gak malu ya? Semangatnya. Masih ada yang kayaknya emang ngantuknya. Ingat loh Anda, kalau kalian ingin cantik, kelihatan cantik, lihat pagi harinya dia. Bukan siang harinya, pagi harinya ketika bangun. Lo serius loh ini? Ketika bangun, makanya pagi acara seperti ini paksakan diri kalian senyum. Ayo senyum yang putra, senyum dulu. Hai, halo. Yang putra mana? Lihat wajah saya. Mana? Wih, ada yang malu-malu rek, ganteng sekali malu dia ditunduk tuh. Wih, ganteng-ganteng malu dia rek. Gak kelihatan wajahnya. Mukanya kemana itu mukanya? Apa? Gondorwo ya? Mukanya nggak ada itu loh. Hah? Ayang putri senyum. Cis dulu. Loh, serius? Loh, anak putra kalau olahraga gini kan barbel kan, wih ototnya luar biasa sehat kan, ya kan? Kakinya kalau main kuat lari, ya kan? Squat jump, apa ada yang push up. Wajah kita gimana olahraganya? Senyum, senyum. Itu olahraga. Senyum, jangan mencucu. Jelek nanti, kebiasaan, nggak hilang ketemu orang. Kenapa kamu apa? Lu serius? Allah bisa karena terbiasa. Kalian nggak anu deh kalian tuh masuk kelas. Kenapa kebiasaan? Itu dia. Nanti yang ngelihat, waduh, nggak suka aku, nggak laku nanti ada yang ngelihat dari jauh, sembunyi-sembunyi lihat kalian nazroh. Jadi laki-laki kalau mau nikah wajib nazroh, wajib memelototi cewek itu semelotot-melototnya biar jelas. Iya jelas. Masa dia nikah dengan yang nggak jelas? Hantu dong nanti. Mana cantolmu? Mana? Bagaimana? Nggak tahu. Loh, kamu gimana mau nikah? Calonmu mana? Nggak tahu. Bagaimana marasnya? Ya nggak tahu. Iya, nikah sama hantu berarti ya kan? Semangat aja. Nah, ingat Ananda, kalian tidak akan pernah sampai kepada puncak kalau tidak mendaki. Kalian tidak akan bisa mendaki kalau tidak kuat. Kalian tidak akan kuat kalau tidak ada persiapan mungkin makanan yang bergizi, apalagi minuman yang sehat. Betul Anda semuanya. Nah, kita kalau menjadi orang yang tinggi puncaknya harus siap mendaki. Mendaki itu pemaksaan. Oh, tinggi banget gimana ya? Nggak bayangkan kalau kepleset. Aduh, bisa nggak? Belum tentu sampai di tengah ini. Nah, sudah kebayang capeknya kan? Belum berangkat padahal. Sama dengan tingginya keimanan. Kita langsung ada godaan. Capek. Sampai nggak ya? Kuat nggak ya? Itu. Karena itu
kita harus tetap memegang dua hal ini kalau kalian ingin menjadi orang yang iman kuat, ada pada puncak derajat yang tinggi. Ada dua hal. Apa itu? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ali Imran 142. Jangan sangka kalian akan masuk surga. Kan itu tempat yang puncak kan? Apa derajat yang paling tinggi ada di surga. Nggak akan sampai kalau kalian tunjukkan kepada Allah siapa yang bersungguh-sungguh memaksa dirinya dan siapa yang bersabar. Capek, sabar. Susah ya? Iya, sabar. Tahan, tetap susah. Itu sabar. Ngantuk ya? Tahan, sabar. Yuk, serius itu. Dua ini ya. 142 Ali Imran. Jadi kita harus bersungguh-sungguh dan sabar. Ayo kalian belajar di kelas, bisa paham nggak kalau nggak sungguh-sungguh memperhatikan? Nggak akan paham. Kita kadang-kadang nggak lama bersungguh-sungguh tergoda. Ono mainan di luar ya, wih asik rek. Tergoda, sabar, sabar tuh tahan dirimu, tahan. Tenang, ya kan? Tenang, hidup ini ujian, sabar, ya kan? Kadang-kadang kita memaksa diri tapi kemarin ngantuk. Tahan, ngantuk lagi. Tahan ya. Tahan. Sabar. Itu namanya sabar. Harus begitu. Loh, serius Anda ini ya. Nah, karena itu kita harus selalu ingat dengan janji Allah ini. Ingat loh ini ya. Janji yang paling benar adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna wa'dallahi haq. Janji Allah pasti benar. Baik Anda semuanya. Jadi kita sebagai orang yang beriman harus selalu merasa mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak akan pernah jadi orang beriman kecuali karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan menjadi orang yang tinggi agung derajatnya kecuali karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang-orang beriman ini selalu dekat dengan siapa? Allah. Kalau kita merasa tinggi, kita selalu dekat dengan siapa? Allah. Jadi ketinggian dan keagungan ini tidak membuat kita sombong, karena kita selalu ingat ini karunia Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ini doa Rasulullah. Alhamdulillah, dengan nikmat ini sempurna kesolehanku. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Jadi dengan nikmat ini, termasuk nikmat iman, sempurna kesolehanku. Nikmat taklim, sempurna kesolehanku. Bukan kesalahanku yang semakin banyak. Halo, yang putra. Assalamualaikum. Urus surga. Semangatnya. Yang putri, semangatnya. Kayaknya perlu saya wakili ya. Wakili minum ya, biar langsung ngontak seger ya. Tak minum dulu ya. Iya kalian nih. Iya, saya juga perlu minum. Yang pertama buat anak putra dulu. Niatnya biar seger. Ayo, tak minumkan ya, biar seger, langsung seger. Bismillah. Sudah, seger. Yang putri belum? Nah, putri dulu. Sudah kroso? Alhamdulillah. Makasih ya di kroso ya. Fresh, wow fresh. Alhamdulillah. Wow fresh. Baik Anda semuanya. Iman tidak akan pernah tumbuh. Iman tidak akan pernah kuat. Iman tidak akan pernah hebat. Iman bahkan bisa sirna
Kalau kita jauh dari Al-Quran. Ikut. Jadi iman, agung, Al-Quran. Nah, 3 serangkai ini harus kami ingat ya. Iman, Quran memperkuat iman dan meninggikan derajat. Tinggi derajat karena iman itu bisa kuat karena Al-Quran. Ingat itu Anda. Ada hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim nomor 817. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sungguh Allah itu selalu mengangkat derajat satu kaum berdasarkan kitab Al-Quran ini. Wa yad'u bihi akharin, dan menghina derajat kaum yang lain berdasarkan kitab ini. Nah, ini kalian harus bersyukur di pesan Pompes Al-Hikmah, kalian selalu diminta untuk tilawah, untuk tahfidz, ya kan? Untuk tadabbur, untuk tanfid, mengamalkan, bahkan belajar ceramah, mendakwahkannya. Subhanallah. Proses yang membanggakan, yang kalian harus sukai meskipun berat. Nah, sukai meskipun berat. Ananda, berat nggak belajar di Ponpes? Berat. Tapi kita lama-lama menjadi asyik karena tahu maknanya, tahu pentingnya belajar. Ini Ananda, kalau kalian merasa berat menghafal, tadabbur, beribadah, itu wajar. Itu memang ada godaannya. Apa kata Rasulullah? Gini, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makari. Jalan-jalan yang menuju neraka itu dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan syahwat. Asyik jalannya ke neraka. Tetapi jalan ke surga itu dihiasi dengan hal-hal yang tidak disukai. Ayo salat malam. Aduh, masa salat malam? Itu masih begitu kan awalnya? Nah, itu perlunya paksakan diri. Memang begitu jalannya. Sabar. Ayo setelah salat jamaah subuh langsung kumpul taklim. Ya, mau istirahat disuruh taklim. Nah, berat kan? Jadi serius. Paksakan diri, itu namanya mujahadah. Perlu mujahadah dan sabar karena berproses. Paling lama kita setengah jam pertemuan, masa nggak sabar? Nah, begitu kan? Terakhir selesai. Itu Anda ya. Sehingga berusahalah kita membuat yang berat jadi ringan karena kesungguhan, yang sulit jadi mudah karena kesungguhan. Ya, yang asalnya nggak enak menjadi enak karena kesungguhan. Loh, serius? Ananda tahu nggak? Maaf ini, saya Ustadz cuma nggak mengalami, cuma tahu-tahu aja. Siapa yang ayahnya perokok? Ada? Oh, ibunya? Ada kadang-kadang ya. Oh, nggak ada. Coba tanya ayahmu, ayah, nikmatnya ayah merokok itu pada isapan rokok yang keberapa? Pertama. Asapnya. Bukan, kan mulai merokok sampai sekarang mungkin 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terus 10 tahun. Apakah langsung ketika awal merokok enak? Enggak. Awal merokok, mulai merokok, paham? Mulai merokok. Karena Ustadz pernah ngalami. Karena pertemanan, ayo coba. Pernah Ustadz coba. Dulu tuh, zaman dulu namanya Kansas, Marlboro. Nggak ada sekarang ya? Kansas, Marlboro ada. Ya. Commodore. Dulu, zaman dulu kalian belum lahir. Mungkin bapak kalian juga belum lahir ya. Ibu kalian mungkin ya. Baik. Kita coba pertama kali. Kok anaknya apa ya? Terus dikit-dikit.
Serius loh ini, ya. Terus ambu mulutku ya. Ustadz akhirnya selesai pertemuan rokok itu, udah nggak usah. Sampai sekarang sudah, cuma sekali tok. Karena isapan pertama nggak enak, gitu loh. Serius, coba tanya ayah kali-kali kalau nggak percaya. Coba bapak atau ayah atau kakek merasakan enaknya rokok itu pada isapan batang yang keberapa? Tanya dia. Gak mungkin yang pertama kali. Mungkin isapan yang ke-100. Artinya 100 batang. Oh, baru ini. Ayo ngisep terus gitu. Tapi rokok juga bikin sakit jantung. Aduh, kapok, merokok, kapok. Berhenti. Saya itu kangen ngerokok ya. Nyoba lagi. Wah, enak lagi gitu kan, sama dengan kita belajar Quran. Kadang-kadang capek, susah. Coba dia jalani dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba enak. Gitu. Makanya apa tadi? Kesungguhan dan kesabaran untuk meniti kemuliaan hidup bersama Al-Quran. Ulang lagi coba. Kita harus apa? Bersungguh-sungguh dan sabar belajar Quran untuk memperkuat iman dalam rangka meniti kemuliaan hidup yang Allah redhoi. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Nah, akhirnya Anda semuanya, Masya Allah, tuh ada kue. Tapi buat saya sendiri ya. Wah, pingin nggak? Mudah-mudahan ada bagi kalian. Mudah-mudahan ada ya. Mudah-mudahan. Kok mau nangis? Nggak kebagian? Maaf, dia nggak ngantuk. Halo? Halo? Semangatnya? Semangatnya? Baik Anda semuanya. Sebagai penutup Anda, sebagai kesimpulan ya, Allah itu maha agung, betul? Allah itu maha mulia. Berarti firman-Nya juga mulia. Ini namanya kan mulia. Firman-Nya atau Al-Quran juga agung. Maka siapa yang dekat dengan Al-Quran, pasti dia juga ikut mulia dan agung. Serius. Semakin dekat dengan Al-Quran, semakin tinggi kemuliaan kita. Semakin dekat dengan Al-Quran, semakin agung kedudukan kita. Yakin semua? Yakin? Yakin. Amin. Bagaimana mendekati Al-Quran? Caranya apa? Rajin membaca Al-Quran. T pertama, rajin tilawah. Yang kedua, rajin. T kedua apa? Tadabbur, rajin merenungkannya. T ketiga, rajin tahfidz, rajin menghafalnya. T keempat, rajin tanfidz, rajin mengamalkannya. T terakhir apa? Tabligh, rajin mendakwahkannya atau mengajarkannya. Siapa yang kakak kelas ini yang sudah mulai disuruh ngajar adiknya? Membimbing tahsin adiknya ada di sini? Ada. Bagus itu sudah. Harus begitu. Kita semakin mahir Quran kalau mengajar. Gitu. Nah, itulah mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini, Anda semua dimudahkan hidupnya bersama Al-Quran. Sehingga mendapat kemuliaan hidup dan pantasnya ke surga atau ke neraka? Ke surga. Jadi yang surga itu mulia, maka pantas dimasuki oleh orang-orang yang mulia. Kalau yang terhina, pantasnya di mana? Di neraka, karena jauh dari Al-Quran. Semoga Allah memberi kita hidayah, maunah dan kesabaran biar kalian menjadi anak-anak muda yang soleh dan solehah, agung karena iman, dan surga dipersiapkan buat kalian semuanya. Juga keluarga kalian kumpul di surga insya Allah.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.